Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan lagi dalam membaca kitab Tuhfah Saniyah bi syarhi Muqaddimatil Ajurumiyah. Kita sekarang masuk daripada penjelasan rinci dari al-kalam huwa lafzul, ya, al-murakkab al-mufid bil wad'i. Apa maksud daripada istilah-istilah yang dibawakan di sini oleh mu'alif rahimahullahu taala? Sebentar ya. Wa ma'na kaunihi lafdhan, qala al-mu'alif rahimahullah, makna dari lafdhan itu sendiri adalah an yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Dia adalah suara yang mencangkup sebagian huruf hijaiyah allati tabtadi'u bil alif wa tantahi bil ya, yang mana huruf hijaiyah sama yang hal yang kita tahu awalnya alif akhirnya ya, itu dikatakan lafaz. Jadi harus mengandung huruf hijaiyah. Salah. Misalu, contohnya Muhammadun wa yaktubu Sa'idun. Fa inna kulla wahidin min hadhihi al-kalimati thalath inda nutqi bihi takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyah. Maka setiap dari tiga kata ini ketika kita ucapkan kata tersebut, dia menjadi suara yang mencangkup atas 4 huruf hijaiyah. Nah, fal isyaratu masalan la tusamma kalaman inda nahwiyin. Nah, ini beliau menyinggung bagaimana kalau isyarah. Maka kata beliau, kalau isyarat doang, isyarat ini kayak gini misalkan. Antum? Ini kan? Itu kan gitu, duduk kan maksudnya. Sini duduk gitu, itu isyarat. Ah, itu orang paham enggak? Paham. Tapi kata musannif di sini la tusamma kalaman inda nahwiyin. Dia tidak dinamai kalam menurut para ulama nahwu. Kenapa? Li'adami kauniha mawsautan mustamilan ala ba'dil huruf. Karena statusnya isyarah itu bukan suara yang berkumpul, mencangkup ya sebagian huruf hijaiyah. Nah, harus ada suaranya gitu ya. Harus ada suara. Harus antum ngomongin gitu. Wa in kanat tusamma inda lughawiyin kalam. Walaupun menurut ahli bahasa, ulama lughah itu diberi nama kalam. Dihusulil faidati biha, karena telah terhasilkan faedah dengan isyarah. Nah, jadi kalau ulama lughah mah lebih longgar, kalau ulama nahwu lebih keras dalam definisi kalam. Wa ma'na kaunihi murakkaban, makna daripada ucapan murakkab itu adalah an yakuna mu'allafan min kalimataini aw aktsar. Maksudnya adalah lafaz tersebut harus dibuat atau disusun. Mu'allafan itu maksudnya murakkaban. Disusun dari 2 kata atau lebih, ya, disusun dari 2 kata atau lebih. Naam. Nah, contohnya Muhammadun musafirun. Ini 2 kata. Muhammad adalah seorang musafir. Ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat, ini juga 2 kata. Wa yablughul mujtahidu al-majda. Mujtahid itu sampai daripada telah akan sampai kepada yang dia sungguh-sungguhkan. Wa likulli mujtahidin nasibun. Setiap mujtahid dia memiliki bagiannya. Ini 3 kata. Wa al-ilmu khairu ma tas'a ilaih. Ilmu itu adalah sebaik-baik hal yang kamu usahakan untuk mendapatkannya. Itu lebih dari 2 kata ya. Itu dikatakan kalam murakkab namanya ya. Alaf al-murakkab, lafaz yang dia murakkab. Hasyiah nomor 1. At-tarakib katsirah. Namanya tarkib itu banyak ikhwan ya. Minha di antaranya at-tarkibul isnadi. Tarkib itu artinya susunan. Murakkab. Ada namanya murakkab isnadi. Murakkab yang dia sifatnya isnadi, penyandaran, seperti qoma Zaidun atau Zaidun qaimun.
itu qama Zaidun menyandarkan berdiri kepada Zaid, atau Zaidun qaimun jumlah ismiyah. Qaim disandarin kepada Zaid, itu namanya murakab isnadi. Wa tarkibul idhafi, ada namanya murakab idhafi. Seperti Abdullah, ya, Abu Bakar, Abul Fauzan, Abu Fulan, itu murakab apa? Idhafi. Kemudian ada murakab tarkib mazdi. Itu yang dibahas di mamnu' minas saraf dulu ya, ketika kita bahas al-muyassar. Seperti Sibawaihi. Apa murakab tarkib mazdi? Tarkib mazdi itu adalah dua kata asalnya, memang dia dijadikan udah baku satu kata oleh orang Arab. Jadi orang Arab udah membakukan ini menjadi satu kata. Seperti contohnya hadramaut. Hadramaut dari hadra sama maut. Sibawai si sama siba sama wai. Tapi yang dimaksud daripada definisi yang di atas, al-maqsudu huna al-awwal. Yang dimaksud di sini adalah yang pertama. Nah. Ini nazamnya, baca. Waqad nazama dalika ba'dhum biqal, sebagai mereka telah menjadikan nazam. Wa qayyadu tarkiba bil isnadi liyakhrujal ghairu bila inadi. Wa huwa idhafatun ka Abdullah murakkabul masdi ka Sibawaihi. Masyaallah, ya. Kembali ke atas. Faqulu ibaratin min hadhil ibarat, setiap ungkapan dari ungkapan-ungkapan yang di atas barusan itu sama kalaman, itu diberi nama dengan kalam. Wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimatin. Setiap ungkapan yang di atas itu dia tersusun dibuatlah dari dua kata. Au aktsar, atau bahkan lebih. Fal kalimatul wahidah la tusamma kalaman inda nuhat. Karena kalau cuma satu kata doang, baik isim atau fi'il atau huruf, na'am, dia tidak diberi nama sebagai kalam menurut ulama nahwu, illa, kecuali idan dhamma ghairuha ilaiha, kecuali selainnya itu bersatu kepada yang lain. Kecuali maksudnya kalimah itu bersatu dengan kalimah yang lainnya. Sawaun, sama saja. Sebentar ya. Indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan, bersatunya yang lainnya kepada yang lainnya lagi secara hakikat. Kal amthilati sabiqah, seperti ya contoh yang telah berlalu, itu bersatu yang lainnya dengan yang lainnya. Artinya kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Itu secara hakikat. Contohnya misalkan al-ilmu nafi'un. Ilmu bersatu dengan nafi', nafi bersatu dengan ilmu, saling berkumpul. Itu secara hakikat. Atau takdiran, atau secara takdir, atau secara takdir, ditakdir-takdirkan, ya. Ditakdirkan seakan-akan ada yang bersatu. Seperti kama idza qala laka qailun, seperti kalau ada orang yang berkata kepadamu, man akhuka, siapa saudaramu? Fataqulu, kamu katakan Muhammadun. Ini kan cuma Muhammad, ya enggak? Ini tarkib, tapi dia tarkibnya takdiri, ditakdirkan di sini. Fahadil kalimah, maka kalimah ini maksudnya Muhammad, tu'ata baru kalaman, kita anggap sebagai kalam, lianna takdir, karena takdirnya Muhammadun akhi, maksudnya Muhammad adalah akhi, saudaraku. Fahya fi takdir ibaratun mu'allafatun min salasi kalimatin, maka dia kalau ditakdirkan di dalam takdir, dia adalah suatu ungkapan yang tersusun, dibuat dari tiga kata. Pertama kata Muhammad, kedua kata ketiga kata ya mutakalim. Ya, ketiga kata apa? Ya mutakalim, ana. Nah, dikit lagi, ini baru 8 menit ya. Wa ma'na kaunihi mufidan, makna dia itu adalah mufidan, ai anihsuna sukutul mutakallimi alaihi, diamnya seorang yang berbicara alaihi, atas ucapannya dia, hasan, baik. Itu terjemahnya. Jadi diamnya seorang yang berbicara atas pembicaraannya itu dianggap baik. Maksudnya baik apa? Bihaitsu, ditinjau dari sisi la yabqa sami'u muntadiran li syai'in akhar. Tidak tersisa lagi asami'u, bagi orang yang mendengar, muntadiran li syai'in akhar, menunggu suatu yang lainnya, ya. Tidak menunggu suatu yang lain lagi yang mendengar, artinya udah cukup ketika anak-anak qama Zaidun, Zaid berdiri, khalas amla, khalas, cukup insyaallah, tidak butuh yang lain lagi. Fala qulta, kalau dikatakan kepadamu masal idza hadaral ustad, ya, dikatakan kepadamu ketika ustad itu hadir, la yusamma dzalika kalaman, hal tersebut tidak dinamai kalam. Walau annahu lafdun, walaupun dia itu adalah lafaz. Lafaz bukan? Lafaz, karena dia sautul mustamil ala ba'dil huruf hijaiyah. Murakkabun, walaupun dia murakkab,
min thalathi kalimat, dari 3 kata. Nah, kenapa tidak dinamai kalam? Karena statusnya dia yaitu sebagai mufid. Ya, mufid itu yang tadi Anda jelaskan, itu belum ada di kalimat idza hadar ustaz. Kenapa belum ada? Li'annal mukhataba, karena orang yang antum ajak bicara, yantaziru ma taquluhu ba'da hadza, dia masih menunggu apa yang kamu akan katakan setelah itu. Mimma yatarattabu ala huduril ustaz, dari perkara yang akan terhasilkan ketika ustaz tersebut hadir. Contoh misalkan, idza hadar ustaz, jika ustaz hadir, apa? Kalau ustaz hadir apa? Ya, apakah aqaba Abu Ahmad, jika ustaz hadir Abu Ahmad akan dihukum. Nah, ini kan jelas ya, taratub nih. Taratub itu maksudnya ya, konsekuensi atau hasil ya, terhasilkan daripada kehadirannya ustaz. Nah, jadi fa idza qulta, kalau kamu katakan idza hadar ustaz ansata talamid, jika ustaz itu hadir maka semua murid diam. Sara kalaman, maka dia dikatakan kalam li husulil faedah, karena adanya faedah. Kesimpulannya kon dicontohkan di sini idza kayak gini, maksudnya ketika jumlah syartiyah itu baru ada fi'il syart, belum ada jawab syartnya. Itu maksudnya ya. Jumlah syartiyah ini kan banyak, idza qama amrun, kalau amr berdiri kenapa? Gitu kan? Apa yang akan terjadi kalau amr berdiri? Apa yang akan terjadi dari amr kalau amr berdiri? Nah, barakallahu fikum. Jadi harus ada jawab syartnya dulu baru dikatakan kalam. Karena belum faidah. Ya, karena belum. Contohnya mubtada belum ada khobarnya. Paham? Fi'il mana fa'ilnya? Jumlah syartiyah belum ada jawab syart. Demikian. Nah, dikit lagi atau lanjut nih? Hah? Udah dulu aja ya. Kita 12 menit. Insyaallah lanjut lagi besok. Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin.